حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana terakhir kita sampai pada pembahasan mencuci kaki sampai kedua mata kaki sebanyak 3 kali. Yang kemudian disebutkan di sini hadis Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang merupakan salah satu hadis pokok dalam pembahasan wudu. Juga datang dari beberapa sahabat yang lain yang mengisahkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Utsman bin Affan, demikian pula Abu Hurairah dan yang lainnya. Baik, kita bahas dulu hadis Abdullah bin Zaid yang dibawakan di sini. Annahu su'ila an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau ditanya tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitaurin min ma, maka beliau meminta untuk didatangkan dengan bejana berisi air. Bitaurin ay bi'ina'in, sebagaimana datang dalam riwayat yang lain dengan lafaz ina, itu wadah air. Maka pahami makna hadis sehingga mudah bagi kalian untuk menghafalnya. Karena menghafal dalam kondisi seorang paham makna lebih mudah daripada menghafal tanpa paham maknanya sama sekali. Di sini juga pentingnya seorang talib menguasai bahasa Arab. Maka antum harus bersungguh-sungguh dalam upaya mencapai kemampuan untuk memahami bahasa Arab. Ini sangat penting. Jangan seorang talib memunculkan pada dirinya keinginan untuk berhenti dari belajar, atau ingin pulang, ingin menikah atau yang lainnya sebelum dia memahami bahasa Arab dengan baik. Ini penting. Targetkan itu. Kalau belum bisa baca kitab, kalian tidak akan berkembang. Tidak akan berkembang ketika nantinya pulang. Baik. Jadi kalau sudah seorang bisa mampu membaca kitab, menelaah, mutalaah kitab-kitab para ulama, pulang ke tempatnya, ke kampungnya atau berkeluarga, dia akan bisa berkembang insyaallah ketika diberi taufik dan semangat. Karena punya alatnya. Punya alatnya. Sebab belajar bahasa Arab dalam kondisi seorang sudah berkeluarga itu mujarrab, itu sulit. Sulit. Belum didapati yang berhasil. Belum didapati yang berhasil. Dari kalangan mutazawwijin, yang mereka setelah nikah belajar bahasa Arab berhasil. Tapi harus ada jadi contoh ini. Para mutazawwijun yang menikah. Baik. Nah, memang banyak penghalang. Tapi seyogyanya untuk punya himmah dalam masalah ini. Baik, jangan seorang mencukupkan seperti ashab medsos. Mereka-mereka yang sibuk dengan medsos, memposisikan seakan-akan paham bahasa Arab, hakikatnya hanyalah menjiplak
mengcopy paste dari tulisan-tulisan yang tersebar di dunia internet. Kemudian diatasnamakan dirinya. Nah, betapa banyak yang seperti ini, ikhwan, tasyabbu bima lam yu'ta. Nah, menampilkan diri seakan-akan punya padahal tidak punya. Tapi hendaknya talib berusaha berhias dengan ilmu, memiliki alat-alat untuk mengembangkan ilmu. Dan yang paling penting ilmu bahasa Arab, kemudian ilmu usulul fiqh, ilmu usul fit tafsir, ilmu mustalahul hadis. Nah, ini ilmu pokok, ilmu alat. Sangat membantu dalam menghafal, baik itu menghafal Al-Quran maupun menghafal As-Sunnah. Karena seorang belajar tanpa memiliki hafalan, pulang kayak tidak punya apa-apa. Yakin itu. Seorang belajar mondok bertahun-tahun, kalau dia tidak punya hafalan, pulang kayak tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada hasil yang dibawa kemana-mana di dadanya. Kalau hasil punya kitab, nah, selesai kitab ini, kitab itu ketika dia pergi, nah, jauh dari kitabnya tidak bisa. Tapi kalau hafalan itu betul-betul nyata terasanya, hafalan Al-Quran, hafalan As-Sunnah, hafalan matan-matan ilmiah, kemanapun dia berada, hafalan itu bersama dia. Nah, maka berbagus dalam menghafal. Fahfad fakullu hafidhin imamu. Hafalkan, karena setiap penghafal itu imam. Sebagaimana perkataan salaf kita juga, wa kana a'lamuna ahfaduna. Dan adalah orang yang paling berilmu di antara kami adalah yang paling kuat hafalannya, yang paling bagus hafalannya. Dan hafalan butuh dilatih. Butuh dilatih seperti seorang mengasah. Yang tidak pernah digunakan untuk menghafal seperti golok yang tidak pernah digunakan, tidak pernah diasah, sehingga dia akan apa? Akan tumpul. Jadi setiap sering digunakan akan cepat akan menghafal. Sehingga seorang di awal-awal menghafal mungkin sangat sulit. Mengucapkan kalimat saja lisannya berat. Tapi ketika sering maka akan apa? Akan mudah. Akan mudah untuk menghafal biidznillah tabaraka wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, atau Abdullah bin Zaid ditanya tentang wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fada'a bitaur. Apa makna taur tadi? Hamzah? Tempat air, bejana. Fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Zaid kemudian berwudu untuk mereka. Berarti ini wudunya lit ta'lim. Wudu untuk mengajari manusia tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ajarkan dengan praktek, menunjukkan bagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa'a ala yadihi minat tauri faghasala yadaihi thalathan. Kemudian diawali dengan mengguyurkan ke tangannya dari bejana tersebut, kemudian mencuci kedua tangan 3 kali. Yang dimaksud yadaihi di sini yaitu telapak saja. Mencuci kedua telapak tangan. Dan akfa'a, ikhwan, maksudnya adalah dia siram, tidak dicelupkan. Jadi kalau tadi pakai gayung misalnya dalam bahasa kita, nah maka diguyurkan sedikit ke tangan. Kemudian ketika mengguyurkan tentunya satu tangan digunakan untuk megang wadah, satu tangannya untuk dikenai air, baru kemudian mencuci keduanya. Ini diambil darinya
mencuci kedua telapak tangan 3 kali di awal wudu. Dan hukum ini diingat, hukumnya apa? Hanafi. Surah sekarang sudah berkali-kali ya, harus cepat. Tayyib, hukum asalnya sunnah, kecuali apabila dia mau wudu dari sehabis bangun tidur malam, maka Nabi perintahkan untuk mencuci kedua telapak tangannya 3 kali terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke ina. Dan ini hukumnya wajib. Abah illah, diwajibkannya mencuci telapak tangan 3 kali sehabis tidur malam. Indak ya Zakaria. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Seorang tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Mungkin di tempat najis, tempat kotor dan seterusnya. Taib, thumma adkhala yadahu fit tawri famadmada wastanshaqa wastanthara thalatha gharafat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya. Di sini satu tangan dimasukkan ke ina, kemudian beliau berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar sebanyak 3 kali dengan 3 gharafat, dengan 3 cidukan. 3 cidukan menunjukkan di sini akhwan, matadhah, istinsyak dan istinthar itu satu dalam satu apa? Satu cidukan, dalam satu cidukan. Taib, jadi satu cidukan untuk kumur-kumur, istinsyak dan sekaligus nanti istinthar. Diulangi hal seperti itu 3 kali. Hukumnya apa ini? Di surah Ilhan. Mana yang wajib, mana yang mustahab? Berkumur-kumur sunnah karena kita tidak mendapati perintah. Kemudian istinsyak dan istinthar wajib. Baik. Thumma adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan. Kemudian Nabi memasukkan tangannya. Tangan, satu tangan di sini yadahu. Kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Hukumnya apa ini? Mujahid. Mencuci atau membasuh muka? Hukumnya rukun. Rukun yang keberapa ini? Membasuh muka rukun yang keberapa? Rukun ke-1. Taib. Rukun pertama dari rukun-rukun wudu yang disebutkan dalam ayat. Dan telah kita lewati bahwasanya ketika mengambil air wudu datang beberapa riwayat di sini tsumma adkhala yadahu. Beliau memasukkan satu tangannya. Dalam riwayat yang lain yadaihi, memasukkan kedua tangannya. Dalam hadis yang lain memasukkan satu tangan kemudian digabung setelahnya dengan tangan yang lain. 3 cara ketika mengambil air untuk mencuci muka. Diingat-ingat. Tsumma ghassala yadaihi marrataini ilal mirfaqain. Kemudian Nabi mencuci, atau kemudian Abdullah bin Zaid menunjukkan bahwasanya beliau mencuci kedua tangannya sebanyak 2 kali sampai ke kedua siku beliau. Dan telah disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya untuk mencuci kedua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air baru. Dalam artian Nabi mengambil air lagi untuk mencuci kedua tangan. Ini jelas karena tidak mungkin mencuci hanya sekedar mencukupkan air yang ada di tangan bekas mencuci muka. Ini tidak bisa, ya kan? Maka mesti berarti Nabi memasukkan tangannya dulu untuk mencuci tangan kanan sebanyak 3 kali, mencuci tangan kiri sebanyak 3 kali. Ini dalam riwayat Abi Hurairah. Dan dalam riwayat Abdullah bin Zaid, perhatikan, Nabi mencuci kedua tangannya 2 kali sampai ke kedua siku beliau. Taib. Nah, di sini dalil bahwasanya boleh ketika melakukan wudu untuk membedakan hitungan pada anggota-anggota wudu yang dicuci. Misalnya di sini mencuci muka 3 kali, kemudian mencuci tangan 2 kali, boleh. Jika ketika tidak sama boleh, ya Pak. Jika tidak sama hitungan. Walaupun yang sunnah yang paling utama adalah 3 kali
3 kali, kecuali pada mengusap kepala harus 1 kali tok. Tidak boleh lebih dari itu. Thumma adkhala yadahu famasaha ra'sah fa'aqbala bihima wa adbar marratan wahidah. Kemudian Nabi SAW memasukkan tangannya, terus mengusap kepalanya. Beliau fa'aqbala bihima wa adbar marratan wahidah. Perhatikan, nah, dalam hadis ini ikhwan, fa'aqbala bihima wa adbar, ke depan dulu kemudian ke belakang, kalau menurut riwayat ini. Dalam riwayat yang lain diperjelas bahwasanya wawu di sini tidak diinginkan kemudian maju dulu baru ke belakang. Kalau fa'aqbala bihima berarti kan maju dulu baru ke belakang. Nah, riwayat ini ikhwan diperjelas dalam hadis yang lain dan riwayat yang lain bahwasanya tidak diinginkan urut. Kenapa? Karena yang urut datang dalam tafsir yang sangat jelas, yaitu bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafah thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a min. Nabi mengawali dari depan kepala, kemudian diusapkan ke belakang sampai tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Ini ketika mengusap kepala. Apa hukum mengusap kepala, Abdul Hafid? Taib, rukun dari rukun-rukun wudu. Naam. Thumma ghassala rijlaihi ilal ka'bain. Kemudian Nabi SAW mencuci kedua kakinya sampai ke kedua mata kaki. Ini hukumnya juga rukun karena disebutkan dalam ayat jelas. Adapun mengusap telinga, maka itu ikut dalam mengusap kepala sebagaimana contoh dari Nabi SAW. Tapi para ulama menegaskan itu hukumnya mustahab untuk mengusap telinga. Dan mengenai mengusap kepala, telah datang juga dalil bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau memakai imamah, maka beliau mengusap imamahnya. Beliau mengusap imamahnya dan mencukupkan dengannya, tidak kemudian membuka imamah beliau, melepasnya untuk mengusap kepala. Ini menunjukkan bolehnya seorang ketika berwudu kok memakai imamah untuk mengusap imamahnya. Taib. Dan tentunya ketika seorang memakai imamah perlu diperhatikan jangan sampai ketika dia membasuh muka, nah, dia merasa eman, dalam artian nanti imamahku rusak, akhirnya dia imamahnya menutup dahi di sini, tetap dibiarkan. Ini menjadikan mencuci mukanya tidak sah. Tapi tidaknya dia naikkan sehingga ketika mencuci muka betul-betul semua bagian muka terkena air, maka betul dinaikkan bagian depan imamahnya. Baik. Nah, ketika bagian mengusap kepala, maka jika di kepalanya tersebut ada imamah, maka boleh untuk mengusap imamahnya tanpa melepasnya. Dan yang namanya imamah yaitu ma ya'ummu ra'sah, yaitu yang dililitkan, tidak hanya cuma ditali di belakang, tapi ada lilitan melingkar di kepalanya, itu imamah. Adapun cuma diletakkan di atas kepala begitu saja tanpa dililit, itu namanya khimar. Adapun yang masyru' adalah mengusap imamah, sedangkan mengusap khimar kita tidak mendapati dalil. Di sana memang datang riwayat Nabi SAW mengusap khimarnya, tapi khimar dalam bahasa Arab diinginkan terkadang makna imamah, maka dibawa makna khimar dalam riwayat tersebut kepada makna imamah, yaitu ma ya'ummu ra'sah.
Dalil dalam masalah ini hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffain wa muqaddami ra'sihi wa 'ala imamatihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dua khuf dan bagian depan kepalanya, depan sini, kemudian imamahnya. Taib. Dalam sebagian riwayat dengan lafaz binasiyatihi wa imamatih. Nasiyah yaitu bagian depan pada bagian jidat ini, bagian depan. Kemudian diteruskan dengan mengusap imamahnya. Ini dalil bahwasanya sah seorang mengusap imamah, tidak harus membukanya ketika dia berwudu dalam keadaan memakai imamah. Juga dari sisi penalaran ikhwan, maka ini juga jelas. Kenapa? Karena mengusap kepala dalam ayat wamsahu biru'usikum, yang diperintahkan adalah usaplah kepala. Padahal banyak manusia mereka memiliki rambut. Apalagi perempuan, rambutnya juga lebat-lebat, tidak semuanya gundul. Sehingga seandainya yang diperintahkan adalah harus menyentuh kepalanya, langsung ke kulit kepala, tentunya rambut-rambut ini harus dipotong. Yang diusapkan mayoritasnya adalah apa? Adalah rambutnya. Demikian pula ketika rambut ini tertutup kepala, tidak masalah. Tertutup rambutnya tertutup imamah juga tidak masalah. Sehingga tidak perlu kemudian setelah mengusap imamah, kemudian misalnya di sini ada rambut yang belum ketutup, kemudian dia usap juga, tidak perlu. Yang penting bagian depan, kepala yang tersingkap diusap dari depan, kemudian tangannya diusapkan ke belakang. Ketika mengusap imamah cukup sekali saja ke belakang. Tapi enggak usah kemudian ke depan seperti mengusap kepala tanpa imamah. Dan apakah masih juga disunahkan untuk mengusap telinga setelah itu? Yang rajih dalam masalah ini tetap disunahkan mengusap telinga. Jadi setelah mengusap imamah, kemudian seterusnya sama seperti kalau tanpa imamah, yaitu dimasukkan jari telunjuk ke telinga, dan ibu jari mengusap bagian luar telinga. Taib. Adapun kolan suah, yaitu kopuluk atau peci atau kopiah, maka tidak disyariatkan untuk diusap, tapi sepantasnya untuk dilepas ketika berwudu, kemudian dia mengusap kepalanya secara langsung. Qala wal fardu min dzalik an yaghsila marratan wahidah. Dalam riwayat sebelumnya yang dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, bahwasanya wudu yang sempurna itu 3 kali, kecuali pada mengusap kepala cukup 1 kali. Kemudian tingkatan yang wajib itu berapa? Wal fardu min dzalik, dan kadar yang wajib dari wudu, dan itu kadar minimal sahnya an yaghsila marratan wahidah, untuk seorang mencuci pada anggota-anggota wudu tersebut 1 kali saja. Taib. Pendalilannya apa? Bahwasanya 1 kali itu cukup. Misalnya membasuh muka sekali, mencuci tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kaki kanan sekali, kaki kiri sekali, itu cukup dan sah. Perhatikan catatan kaki, li'annallaha ta'ala lam ya'mur bil ghusli akthar min marratin fi ayatil wudu. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk mencuci dalam ayat wudu itu lebih dari 1 kali. Menunjukkan ini batasan minimal pencucian. Faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Juga hal ini dikuatkan oleh contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal tawadda'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam marratan akhrajahu al-Bukhari. Berdasarkan hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu marrah, sekali. Jadi semua anggota-anggota wudunya ditunaikan cuma sekali saja dalam pembasuhan. Berarti untuk sifat wudu kadar minimal adalah sekali-sekali. Dan ini mungkin seorang melakukannya ketika kondisi dingin, ingin cepat. Tapi sekali-sekali ini ya harus merata, bukan kemudian sembarangan. Atau kondisi seorang sedikit airnya, maka cukup wudu dengan membasuh sekali-sekali saja. Dan yang paling sempurna adalah wudu salasan, 3 kali. Qala wa an yurattibaha ala ma dzakarahu Allah Ta'ala fi qawlihi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Rukun yang kelima yaitu tartib, yaitu hendaknya dia mengurutkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah memanggil orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat maka cucilah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku dan seterusnya. Di sini Allah sebutkan secara berurutan dan Nabi SAW juga mencontohkan seperti yang disebutkan dalam ayat secara urutan, menunjukkan bahwasanya urutan tersebut memang diinginkan. Makanya para fuqaha menyatakan fat-tartib huwa ruknul khamis dalam catatan kaki. Tartib yaitu urut sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat, itu adalah rukun yang kelima. Wa daliluhu ayatul wudu, dan dalilnya adalah ayat wudu. Kalau ditanya ayat wudu, ayat yang mana? Ya ayat di surat Al-Maidah yang ke-6 ini. Wa wajhud dalalah minha, sekarang sisi pendalilannya. Anna Allah Ta'ala dzakara al-wudu'a murattaban wa dzakara mamsuhan baina maghsulain. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wudu secara urut dan menyebutkan bagian yang diusap di antara dua bagian yang dicuci. Dan ini dalam bahasa Arab digunakan yang seperti itu akhwanifillah kalau diinginkan urutan. Kenapa? Karena di sana ada sebagian fuqaha yang berpendapat tidak urut tidak apa-apa, dengan alasan wawu pada ayat wudu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wawu ini kan tidak memiliki makna tartib. Yang dia tunjukkan adalah mutlaqul jama', yaitu intinya penggabungan, bermakna dan, tidak bermakna kemudian, tapi bermakna dan. Baik. Jadi tidak memiliki makna tartib. Namun kita jawab bahwasanya memang wawu pada asalnya menunjukkan mutlaqul jama'. Hanya saja ketika ada qarinah, ada qarinah yang menunjukkan itu diinginkan urut, maka bisa. Di antara qarinah yang menunjukkan diinginkan urut pada ayat ini, yang pertama ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan mamsuh di antara dua maghsul. Mamsuh yaitu wamsahu bi ru'usikum. Padahal kalau seandainya yang diinginkan hanya sekedar penggabungan, kan lebih mudah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum ilal ka'bain wamsahu bi ru'usikum. Ini mudahnya dalam tata bahasa Arab. Tapi kenapa kok diseselkan, disisipkan wamsahu bi ru'usikum? Ini memberikan faedah bahwasanya yang diinginkan adalah apa? Tartib. Yang pertama. Yang kedua, kawan, biasa orang-orang Arab dalam tata bahasa Arab, ketika menyebutkan dengan huruf ataf wawu, ya biasa menyebutkan dengan urut dari anggota terdekatnya. Yaitu
penggabungan ya dengan menyebutkan bagian-bagian yang dekat terlebih dahulu. Seperti wajah, bagian terdekatnya apa tentunya? Wajahnya kepala, ya kan? Baru turun ke tangan, baru tangan ke kaki. Baik. Tapi di sini dalam ayat tidak. Nah, setelah mencuci muka langsung kemana? Ke tangan dulu, ya kan? Setelah tangan baru naik lagi ke mengusap kepala. Setelah mengusap kepala langsung turun ke bawah yaitu kaki. Menunjukkan bahwasanya yang diinginkan adalah tartib. Memang harus urut seperti itu. Taib, bukan hanya sekedar penggabungan. Nah, ini pendalilan dari ayat. Antum pahami. Kemudian dalil dari sunnah, wa kadzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa murattaban wa lam yuhfad anhu annahu taraka tartib wala marratan. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu secara urut, tidak pernah dihafal dari beliau bahwasanya beliau meninggalkan wudu secara urut walaupun sekali. Tidak pernah. Tidak pernah Nabi ketika wudu setelah mencuci muka langsung mencuci kaki, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci tangannya, tidak. Tapi beliau dalam riwayat hadis senantiasa urut sebagaimana dalam ayat. Fadalla ala wujubih, ini menunjukkan tentang wajibnya runtut sebagaimana disebut dalam ayat. Lalu apa yang dimaksud dengan tartib? Wa tartibu fil wudu' huwa an yabda'a bi ghuslil wajhi thumma al-yadaini thumma mashar ra's thumma ghuslir rijlain thumma mashir ra's thumma ghuslir rijlain. Dan yang dimaksud tartib dalam wudu adalah mengawali dengan mencuci muka, kemudian kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kedua kaki. Ini yang rukun-rukunnya. Dan telah kita lewati beberapa hal yang disunnahkan dan hal yang diwajibkan yang bukan rukun seperti istinsak, istinsar itu disebutkan sebelum mencuci muka. Nah, dan tartib yang rajih ini adalah perkara yang diwajibkan, bahkan termasuk rukun dari rukun-rukun wudu. Nah, sehingga seorang kalau berwudu terbalik misalnya, dari kaki dulu naik ke atas, kan kakiku yang kotor, kaki duluan. Nah, maka sah tidak wudunya? Tidak sah. Nah, wudunya tidak sah. Demikian pula seorang ketika lupa dari tartib. Nah, habis mencuci muka, langsung dia mengusap kepala. Setelah itu mencuci kaki. Lupa apa? Mencuci tangan. Maka dia harus langsung kembali kepada gerakan yang benar. Karena mencuci muka sudah benar, berarti langsung kembali ke mencuci tangan, baru diurutkan setelahnya. Berarti dia balik ke mencuci tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kaki. Demikian ketika seorang lupa urutan dalam wudu. Barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.